Baik, selamat pagi kepada Pak Mei yang kami hormati dan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami Sindikat 3 yang terdiri dari Susi Handayani, saya sendiri dari Sudut Kusuma Nuraga, Lupi Muhammad Yoga, Nadia Amalia, dan Evina Nida Nafila akan mempresentasikan topik The Economic of US Farm Support Program. Sindikat 3 mencoba membuat rangkuman perjalanan dari program pertanian pemerintahan US dari tahun 1930 sampai dengan tahun 2008. Tahun 1930 dan tahun 1973 kami highlight sebagai initial condition dari pemerintahan Amerika Serikat terhadap sektor pertanian. Tahun 1930, pemerintah US menetapkan price floor atau harga minimum di atas harga keseimbangan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini berdampak terhadap meningkatnya surplus komoditas pertanian yang dapat diolah lagi uangnya oleh pemerintah untuk bantuan masyarakat dan juga kebutuhan negara lainnya. Kemudian pada 1973, pemerintah US mengeluarkan dua kebijakan. Pertama, pemerintah US mensubsidi petani apabila harga komoditasnya kurang dari harga pasar, dan juga pemerintah US akan memberikan insentif kepada petani apabila mereka bersedia membagi lahannya menjadi sebagian lahan tidak produktif dengan tujuan untuk mencegah overproduksi dan menyeimbangkan surplus. Namun di tahun 1996 muncul gerakan The Fair Act of 1996, di mana gerakan ini bertujuan untuk melepaskan intervensi pemerintah terhadap pertanian Amerika Serikat. Memasuki tahun 1998, harga komoditas kemudian mengalami anjlok dan menyebabkan petani bernegosiasi dengan pemerintah untuk memperoleh dana bantuan darurat. Mereka memperoleh 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian di tahun 1999 sampai dengan 2001, petani berlanjut meminta dana bantuan darurat tersebut dan jumlahnya terus meningkat dari yang semula 3 miliar, kemudian menjadi 7,5 miliar, menjadi 9 miliar, dan di tahun 2001 menjadi 20 miliar dolar Amerika. Akhirnya pada tahun 2003 sampai dengan 2007, pemerintah US menandatangani rancangan undang-undang yang menjelaskan bahwa anggaran pertanian pemerintah US akan disupport sebesar 32,7 miliar. Bergantinya pemerintahan di tahun 2008 tidak mengubah kebijakan yang ada saat itu, dan mereka tetap melanjutkan rancangan undang-undang yang telah diberlakukan sebelumnya dengan anggaran dana yang akan di top up lebih besar dari sebelumnya. Next. Jadi berikut merupakan initial condition dari US Farm di tahun 1930 hingga 1974. Nah, jadi yang pertama, petani gandum yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah bisa menghasilkan 2 miliar gantang gandum per tahun. Mereka menjual gandum ini dengan harga 3 dolar per gantang yang memberikan pendapatan sebesar 6 miliar dolar. Namun, kapasitas total suplai petani adalah 2,2 miliar gantang per tahun dengan harga minimum 4 dolar per gantang. Permintaan konsumen hanya 1,8 miliar gantang per tahun sehingga pemerintah perlu membeli sisa 0,4 miliar gantang dengan harga 4 dolar per gantang. Nah, akibatnya pemerintah harus mengeluarkan total 1,6 miliar dolar tambahan untuk pembelian gandum ini, ditambah biaya penyimpanan yang berlebihan. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan insentif kepada petani yang mengubah sebagian lahan mereka yang tidak produktif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi surplus gandum. Program pembatasan lahan ini telah berhasil menurunkan output gandum dari 2,2 menjadi 2,1 miliar gantang per tahun. Akibatnya terjadi surplus sebesar 0,3 miliar gantang dengan harga jual 4 dolar per gantang. Yang terakhir, pemerintah memberikan subsidi kepada petani jika harga komoditas di pasar turun di bawah harga target. Pada tahun 1973, petani menjual total 2 miliar gantang gandum dengan harga 3 dolar per gantang. Karena harga pasar berada di bawah harga target, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 dolar per gantang dengan total subsidi mencapai 2 miliar dolar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MQ Principal Analysis. Yang pertama itu adalah people face trade-offs. Dengan merilis price floor, pemerintah kemudian harus membeli kelebihan gandum yang diproduksi oleh petani gandum.
Karena pada saat ini kondisinya adalah price floor lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Kemudian yang kedua adalah opportunity cost. Price floor yang ditentukan oleh pemerintah adalah sebesar $4 per jantan. Nah, pada saat ini produksi gandum yang terjadi adalah dalam keadaan surplus sebesar 0,4 miliar barel per tahun. Dengan memberikan subsidi, maka pemerintah harus menggelontorkan biaya sebesar 1,6 miliar dolar untuk mensubsidi petani gandum. Apabila petani tidak menerima subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka keuntungan yang diterima oleh petani gandum hanya sebesar 1,2 miliar dolar, yang berarti mereka rugi sebesar 0,4 miliar dolar apabila tidak mengikuti subsidi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah rational people think at the margin. Biaya produksi pada tahun 1973 adalah sebesar 3,95 dolar. Dengan menetapkan price floor, maka marginal benefit dari memproduksi satu baso gandum dapat dihitung dengan mengurangi harga subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar 4 dolar dikurangi dengan harga produksi, yaitu 3,95 dolar. Sehingga petani akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,05 dolar per baso gandum. Sehingga setiap tambahan baso gandum yang diproduksi dan dijual di mengikuti harga subsidi akan memberikan marginal benefit sebesar 0,5 dolar dari marginal cost. Kemudian yang keempat itu adalah community response to incentive. Pemerintah memberikan insentif kepada petani yang mau mengosongkan lahannya dalam rangka untuk mengembalikan keseimbangan supply yang dalam keadaan surplus sekarang. Kemudian pemerintah juga memberikan subsidi kepada petani gandum apabila harga dari market price-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga komoditas. Next. Baik, di sini saya akan mengulas pembahasan dari Saudara Yuda dan akan berdasarkan grafik dari titik equilibrium dalam pasar supply dan demand. Nah, jadi untuk saat ini di pasar diproduksi sekitar 2 miliar gantang per tahun dengan harga kualitas atau keseimbangan di titik 3 dolar per gantang. Nah, namun pemerintah telah menetapkan harga dasar sebesar 4 dolar per gantang atau price floor 4 dolar per gantang yang lebih tinggi dari harga keseimbangan. Nah, pada harga dasar 4 dolar per gantang terjadi ketidakseimbangan di pasar. Nah, lalu pembeli hanya bersedia membeli sekitar 1,8 miliar gantang. Nah, sementara produsen menawarkan hingga 2,2 miliar gantang. Hal ini mengakibatkan surplus sebesar 0,4 miliar gantang. Nah, untuk mencegah penurunan harga pasar yang disebabkan oleh surplus ini, pemerintah berencana untuk membeli kelebihan 0,4 miliar gantang tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar dan memastikan produsen tetap mendapat keuntungan yang layak. Lalu selanjutnya, saya akan sedikit mengulas mengenai beberapa kondisi jika ada pergeseran dari demand maupun supply. Nah, jikalau memang demand terus menurun, sehingga dari grafik tersebut garis demand akan bergeser ke kiri sehingga titik equilibrium akan semakin ke bawah atau harga dari titik equilibrium akan menurun sehingga excess supply ataupun surplus akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika demand ini terus meningkat, maka harga dari gandum ini akan meningkat dan titik equilibrium pun akan meningkat sehingga excess supply ini akan terus menipis ataupun surplusnya akan semakin sedikit begitu. Tetapi memang jika memang demand ini terus meningkat, maka akan memantik untuk kompetitor masuk ke dalam pasar sehingga akan terjadi pergeseran kembali dari titik supply-nya sehingga titik equilibrium akan tetap di angka 3 seperti itu jika memang garis supply dan demand akan bergeser bersamaan seperti itu. Dari sekian cukup sekian, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Revina, silahkan. Selanjutnya adalah Menkyu Principle yang kelima, yaitu adalah trade can make everyone better off. Dalam case ini, pemerintah dan petani melakukan timbal balik. Dari sisi petani, kita dapat melihat bahwa pemerintah memberikan insentif bagi petani yang akan merubah lahannya menjadi lahan tidak produktif. Nah, pada case ini, pemerintah melindungi petani dengan memberikan insentif. Dalam artian bahwa meskipun petani tidak melakukan produksi atau tidak melakukan panen,
petani tidak kehilangan pendapatan dari hasil panen tersebut. Yang kedua, pemerintah memberikan subsidi bagi petani agar bisa menjual dengan harga yang equilibrium dengan memberikan subsidi. Sehingga dalam hal ini petani menjadi terlindungi dari kerugian dan masyarakat pun bisa mendapat harga yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan win-win solution atau langkah yang strategis bagi petani dan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah pemerintah melindungi petani dengan memberi kelebihan surplus suplai panen, sehingga petani tidak merugi dan tidak mengubah harga pasar. Nah, selain dari sisi petani, ada juga dari sisi pemerintah. Surplus dari suplai atau dari hasil panen yang dibeli dari petani kepada pemerintah dapat digunakan untuk membantu low income people. Lalu juga untuk menyukseskan program pemerintah, yaitu adalah program makan sekolah, serta bantuan dalam negeri. Selain itu, subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada petani dapat membantu US atau Amerika Serikat untuk melakukan trade friction dengan Uni Eropa dan negara-negara berkembang lainnya. Prinsip MAKIM selanjutnya adalah market are usually a good way to organize economic activity. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan kontrol harga dengan membuat floor price yang di atas equilibrium. Walaupun hal ini dapat berdampak kepada oversupply, langkah ini merupakan langkah yang tepat agar harga panen tetap berada pada equilibrium sehingga dapat menjadi win-win solution untuk petani maupun masyarakat. Lalu prinsip MAKIM yang terakhir adalah governments can sometimes improve market outcomes. Dalam sektor pertanian akan ada beberapa resiko, misal seperti gagal panen, ataupun surplus yang berlebih seperti dalam case ini, maupun shortage atau kekurangan hasil panen. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan membuat subsidi, memberikan intervensi, serta menerapkan price floor, dapat melindungi petani dari resiko-resiko tersebut. Meskipun adanya surplus, tapi petani tidak merugi karena dibeli oleh pemerintah. Dan langkah pemerintah untuk mengubah lahan yang produktif menjadi tidak produktif pun tidak merugikan petani. Sehingga hal ini dapat menaikkan sektor agrikultur. Agrikultur sebagai sumber pangan utama akan membawa stabilitas ekonomi dan sosial. Nah, sekian presentasi dari Sindikat 3. Terima kasih.